Indonesia menduduki peringkat ketiga negara dengan penderita HIV/AIDS terbanyak di kawasan Asia Pasifik. Hingga Juni 2019, jumlah penderita yang dilaporkan ke Kementerian Kesehatan hampir mencapai 350.000 kasus. Ratusan mahasiswa dan ibu rumah tangga di Kota Bandung, Jawa Barat terinfeksi virus HIV/AIDS. Tidak hanya di Kota Bandung, penularan virus HIV/AIDS juga dilaporkan menjalar ke sejumlah kota besar lainnya di Jawa Barat. Kasus HIV/AIDS sejak ditemukan pada tahun 1987 terus meningkat. Dari awal 3 kasus menjadi 19.792 kasus. Nah, itu tadi beberapa cuplikan berita mengenai penyebaran virus HIV yang sangat menjamur di Indonesia. Maka dari itu, kami dari kelompok 2 telah melakukan survei kepada beberapa mahasiswa UNAIR mengenai pemahaman mereka tentang virus ini. Menurut survei, terdapat sekitar 10% dari 20 responden yang tahu benar mengenai virus ini dan 85% diantaranya sekedar tahu. Lalu terdapat sekitar 45% di antara 20 responden yang tahu tentang ciri-ciri HIV dan 55% di antaranya tidak mengetahui sama sekali. Maka dari itu, mari kita bahas lebih lanjut mengenai apa itu virus HIV. HIV, Human Immunodeficiency Virus, adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh dengan menghancurkan dan menginfeksi sel DC4. Semakin banyak sel DC4 yang hancur, maka sistem kekebalan tubuh akan menurun sehingga menyebabkan rentang terkena penyakit. Menurut buku pers meliput AIDS, HIV adalah retrovirus yang termasuk dalam famili lentivirus, yaitu virus yang dapat berkembang biak dalam darah manusia. Nah, selanjutnya mari kita bahas tentang gejala atau ciri-ciri HIV. Gejala atau ciri-ciri HIV dibagi menjadi 4 stadium. Namun, pada kali ini kita akan membahas beberapa gejala yang sangat mudah kita kenali. Beberapa di antaranya adalah demam yang terus-menerus hilang dan muncul, penurunan berat badan drastis, infeksi jamur, herpes pada bagian kulit mulut dan kelamin, pembekakan kelenjar getah bening, selalu berkeringat di malam hari, batuk kering, dan ruam pada kulit. Setelah kita mengetahui tentang ciri-ciri HIV, kita juga harus tahu mengenai upaya pencegahan HIV. Yang pertama yaitu dilakukannya penyuluhan kesehatan kepada masyarakat mengenai pengertian, tanda dan gejala, dan juga cara penyebaran dan juga cara pencegahannya. Yang kedua yaitu menggunakan kondom saat beraktivitas seks. Yang ketiga yaitu tidak berkontak pasangan atau selingkuh. Yang keempat yaitu tidak berbagi jarum atau alat suntik yang sudah dipakai. Yang kelima yaitu hindari penyalahgunaan alkohol dan juga obat-obatan terlarang. Nah, setelah kita tahu pencegahan dari HIV sendiri, kita juga harus tahu ya penyebab dari HIV sendiri. HIV dapat terjadi saat cairan tubuh penderita HIV bisa darah, sperma ataupun cairan vagina masuk ke dalam tubuh orang lain yang tidak terkena penyakit HIV. Nah, penyebab dari HIV sendiri dapat disebabkan oleh beberapa cara, seperti yang pertama, itu ada berhubungan intim tanpa pengaman. Yang kedua, pemakaian jarum suntik secara bergiliran. Yang ketiga, transfusi darah. Dan yang keempat, itu bisa melalui kehamilan, persalinan, ataupun menyusui. Nah, salah satu contoh yang bisa kita ketahui ketika salah seorang menggunakan jarum suntik untuk pemakaian narkoba. Biasanya jarum suntik ini akan digunakan secara bergiliran. Nah, kasus penurunan HIV/AIDS menggunakan jarum suntik narkoba ini sudah mencapai 5-10% di dunia, sedangkan Depkes sudah menerangkan bahwasanya kasus ini sudah mencapai 39,6%. Nah, resiko tertularnya HIV menggunakan jarum suntik narkoba ini bisa terjadi dengan rentang 0,5-1%. Selanjutnya dengan transfusi darah. Bagaimana transfusi darah ini dapat menyebabkan penularan HIV/AIDS? Sebenarnya penularan dengan transfusi darah ini bisa terjadi jika kita melakukan donor darah, donor organ maupun jaringan lainnya. Namun dengan transfusi darah ini lebih sedikit resiko tertularnya. Dikarenakan pastinya ada uji kelayakan sebelum kita melakukan donor darah, organ maupun jaringan lainnya. Lalu yang terakhir saat kehamilan atau persalinan. Nah, bagaimana seorang ibu yang mengandung dapat menularkan penyakit HIV kepada janinnya? Nah, seorang janin akan mendapatkan makanan dari darah melalui tali plasenta seorang ibunya. Nah, ketika seseorang ibu tersebut kontaminasi oleh HIV, maka hal tersebut dapat menularkan HIV kepada janinnya. Dikarenakan penyakit HIV merupakan
salah satu penyakit yang terdapat di dalam darah. Oleh karena itu, seorang ibu hamil yang terdeteksi positif HIV wajib meminum obat antiretroviral untuk menekan virus tersebut menular kepada janinnya. Nah, itu tadi pembahasan mengenai HIV dari kelompok 2. Terima kasih dan semoga bermanfaat.